Usut Raja Ampat, Sep Raja Ampat, emas, timah, nikel, dan sebagainya dihabiskan oleh orang-orang yang membagongkan. Semakin hari populasi harimau semakin sedikit, banyak sekali organisasi yang bergerak untuk melestarikan hewan di dunia, tak terkecuali harimau di Indonesia. Harimau sendiri adalah sebuah simbol kekuatan bagi beberapa masyarakat, melambangkan sebuah kekuatan yang mampu menghadapi dunia seorang diri. Harimau adalah hewan yang sangatlah luar biasa. Selain tubuhnya sangatlah besar, kekuatan dari hewan ini memanglah tidak diragukan lagi. Kecepatan harimau mampu berlari hingga 70 km per jam. Dengan sebuah taring, kekuatan fisik, dan kecepatan harimau adalah salah satu puncak rantai makanan di hutan belantara. Bahkan jika harimau ingin berburu gajah atau sapi atau rendang di hajatan, harimau mampu melakukannya. Tetapi banyak sebuah kasus di Indonesia, khususnya Sumatera atau Pulau Jawa, harimau mulai masuk ke pemukiman warga. Bukan tanpa alasan, harimau semakin hari jumlahnya semakin sedikit akibat ulah manusia itu sendiri. Selain diburu untuk sebuah keuntungan semata, habitat dari harimau bahkan hewan langka lainnya di hutan belantara sudah hancur. Hutan di Indonesia habis akibat pembangunan atau pertanian. Para hewan termasuk harimau sudah sangat kesulitan untuk bertahan hidup. Jangankan untuk berkembang biak, untuk mencari makan atau tempat berlindung pun sepertinya sudah tidak ada. Meskipun harimau adalah salah satu kucing terbesar di dunia dan hidup secara soliter atau tidak berkelompok, tetapi jika lingkungan atau habitatnya semakin hari semakin sempit, maka hewan buas seperti ini pun tidak akan sanggup untuk bertahan hidup dengan waktu yang panjang. Di Sumatera pun sama, habitat hewan langka sudah banyak yang berkurang akibat pembangunan atau program pemerintah yang wawadukan. Kita semua sudah tahu bahwa di Sumatera banyak sekali petani kelapa sawit yang luasnya ribuan hektar. Ini sangatlah berpengaruh untuk harimau atau hewan langka lainnya. Sebenarnya harimau tidak akan masuk ke lingkungan manusia karena memang pada dasarnya harimau seharusnya jauh dari manusia atau menjauh ya. Tetapi jika lingkungannya habis atau habitatnya, maka harimau mencari tempat yang baru untuk keberlangsungan hidupnya. Kita juga tahu bahwa jangankan di hutan rimba atau belantara, di kebun binatang saja terkadang banyak sekali hewan yang tidak terawat termasuk harimau. Contohnya adalah di kebun binatang Bandung waktu itu ya. Sempat beredar video atau foto-foto hewan di kebun binatang tersebut kurus akibat kekurangan makanan. Pihak kebun binatang berpendapat bahwa memang mereka kekurangan sumber dana karena masa pandemi 2019 hingga 2023. Dampak dari pandemi setidaknya butuh 3 tahun untuk stabil kembali. Sedikitnya pengunjung membuat pemasukan pihak kebun binatang kurang dan harus menghemat jatah makan para hewan. Kita kembali ke harimau dan hutan. Mengapa harimau sangatlah luar biasa jika dibandingkan dengan singa? Ada dua perbedaan dari hewan ini. Harimau adalah hewan yang soliter atau sendiri dalam menguasai lingkungan kecuali betina. Sedangkan singa berkelompok. Biasanya singa juga memiliki betina setidaknya 3 hingga 10 ekor beserta anak-anak mereka. Cara berburu mereka pun berbeda. Biasanya harimau mengendap perlahan dan bersatu dengan alam dan menerkam. Sedangkan singa to the point aja ya, tetapi secara bergelombol, secara bergantian menyerang atas instruksi sang jantan. Namun di sini juga mental mereka berbeda. Jika harimau bertarung dan babak belur, harimau cenderung pergi dan mengalah oleh harimau lainnya dalam merebutkan wilayah kekuasaan. Namun berbeda dengan singa, singa jantan akan terus bertarung sampai titik darah penghabisan dan tidak akan pernah mundur satu langkah pun. Harga diri dari singa sangatlah tinggi. Lebih baik kalah dan hancur dalam pertandingan atau pertarungan daripada melarikan diri. Itulah sebabnya dalam ilmu pengetahuan ada istilah lion mentality, yang artinya jadilah seperti harimau, jangan menyerah dan selesaikan apa yang sudah kalian mulai. Di sini juga kita harus tahu bahwa habitat harimau dan singa berbeda. Harimau biasanya berada di hutan belantara yang iklimnya lembab seperti di Indonesia, Thailand, Malaysia, dan sebagainya. Sedangkan singa biasanya memiliki habitat di sabana atau padang rumput seperti di Afrika. Namun yang cukup berbahaya dari harimau adalah cara berburunya. Jika seorang manusia di hutan belantara tidak sadar ada harimau yang mengintainya, maka sudah dipastikan akan tamat riwayatnya atau matoy. Harimau sangatlah cerdik, pintar, bahkan berdarah dingin. Bahkan jika manusia atau pria dewasa penuh dengan otot pun tidak akan mampu menahan serangan harimau. Gak guna ya otot mah lawan harimau mah. Harimau sangatlah buas dan mengerikan jika berada di habitatnya. Hewan ini tahu bagaimana cara melumpuhkan mangsanya atau titik vital yang harus diserang. Tetapi kembali lagi kepada habitatnya yang semakin hari berkurang akibat keserakahan manusia. Jika terus seperti ini, maka sudah dipastikan hewan tersebut atau hewan langka lainnya akan segera punah. Hutan-hutan akan berubah menjadi rumah-rumah bahkan perkotaan.
Kejadian ini bukan hanya setahun 2 tahun saja, tetapi perubahan ini sejak Indonesia merdeka karena pemerintah sudah memiliki kekuasaan atas apa yang ada di Indonesia. Mereka tidak memikirkan bagaimana keberlangsungan kehidupan di hutan, yang penting uang dan hasilnya memuaskan. Goblok siapa pemerintah. Tidak peduli banyak yang dirugikan, termasuk rakyatnya sendiri. Semua karena ambisi dan penuh kebohongan, yaitu mensejahterakan masyarakat. Waduh sia. Hutan jadi tambang, minyak bumi terus dikembangkan, pajak dinaikkan setiap tahun, tetapi masyarakat tetap miskin. Siga aing ngontrak teboga imah, pemerintah teh kumahanya, entah kemana uang tersebut. Kita semua harus berterima kasih kepada organisasi pecinta alam atau peduli terhadap lingkungan. Ini sangatlah penting untuk keberlangsungan kehidupan. Ekosistem harus seimbang antara tumbuhan, hewan, dan manusia. Semua harus saling menguntungkan, tetapi balik lagi kepada sifat manusia yang serakah. Bodoh amat, yang penting mah duit. Itulah pemerintah Wakanda. Udahlah, saya teh jadi kesel, nggak usah panjang-panjang lah. Jadi merusak alam seperti ini, kesel, sumpah kesel. Dari dulu seperti itu ya, hutan, laut, semua dikuras. Bahkan pribumi asli pulau itu sendiri tidak sejahtera dan sangatlah miskin. Contohnya adalah Papua. Papua memiliki segudang alam yang sangatlah bermanfaat luar biasa. Bahkan ilmuwan dari Jerman atau Mang Sayah di Jerman, jika Indonesia mengelola Papua dengan baik, seluruh warga Indonesia atau negaranya bisa hidup layak dengan Papua saja. Ya, dengerin. Maka dari itu pemerintah Konoha bengset. Emosi anjing. Usut Raja Ampat, Sep Raja Ampat, emas, timah, nikel, dan sebagainya dihabiskan oleh orang-orang yang membagongkan. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Saya jadi emosi seperti ini ya, kumaha ieu teh nyieun video teh. Ya udahlah, saya Abah Kopdut, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejahtera, goodbye, dadah. Aduh jing, emosi aing ningali Raja Ampat kuat ka mana wae pemerintah teh atunya ngajedog wae aing siga kieu karek di umbar-umbar. Aduh anjing, aing teu apal euy. Kenapa ya Raja Ampat bisa seperti itu? Raja Ampat terkenal atuh ya ke seluruh dunia. Ayeuna hancur ku. Aing mah kacau pemerintah teh. Kemarin juga yang ngelamar di mana itu teh, di Bekasi di mana lah pokoknya teh, di mana itu teh? Ya dipotong di mana? Di mana itu? Lowongan naon sih ngaranna? Pokoknya lowongan yang kemarin di Bekasi entah di mana lah. Pemerintah teh berkata antusias masyarakat sangat banyak. Bukan antusias anjing, pengangguran teh loba nu butuh duit teh naik pemerintah sok kumahanya uteukna teh gitunya. Padahal mah ya uang banyak, makan makanan yang sehat, sekolah tinggi gitu ya. Nu kitu wae teu ngarti. Anjing greget aing teh lah. Pokona malah mudah-mudahan lah hari ini ke depan Indonesia teh menjadi semakin lebih baik ya. Banyak sekali kasus-kasus yang membuat saya teh atuh anjing. Kesel dah sumpah deh saya teh. Kenapa ya? Mana Indonesia emas, mana Indonesia emas teh atuh. Mudah-mudahan Indonesia teh menjadi Indonesia emas itu sendiri ya. Budak SMA ditanya genep kali 3 oge teu apaleun rek kumaha ieu teh. Aduh anjir, ngadon joget we naon teh velocity. Anjir kacau we teu naon joget mah gitunya. Asa belajarna tetep gitunya. Ieu mah anak SMA joget we jago. Ditanya ke kalian 3 kali 3 atau genep kali 3 teu apa, enggak tahu, skip. Anjing membagongkan. Yuh, jadi emosi ya, maaf ya semuanya. Aduh, ya udahlah, sampai jumpa di video berikutnya ya. Salam sejahtera, goodbye, dadah. Anjing, ayang cerik aing.